وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam kajian atau tausiah. Adapun tema dari kajian atau tausiah ini sebagaimana yang telah tersebar, yaitu jangan hancurkan kewibawaan dirimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita kepada apa yang dicintai dan diridhoinya, dan semoga Allah jadikan kegiatan ini sebagai amal soleh yang diterima di sisinya dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara anugerah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah saat Allah beri mereka taufik mengenal dan memeluk agama yang agung ini, yaitu agama Islam. Maka sebagai seorang muslim, kita tentu patut berbangga dengannya dan sekaligus bersyukur tentunya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang menghendaki, memilih, memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan di akhirat nanti dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi dengan hanya menjadi seorang muslim, sebenarnya itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan dan kebanggaan serta kewibawaan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka penting untuk
kita ketahui bahwa tidak ada kemuliaan karena kewarganegaraan. Nggak ada kemuliaan karena warna kulit, tidak ada kemuliaan karena bahasa, tidak ada kemuliaan karena kekayaan, tidak ada kemuliaan karena harta benda. Allah menyatakan dengan tegas, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiquna la ya'lamun. Hanya bagi Allah kemuliaan, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik mereka tidak mengetahuinya. Jadi pada dasarnya kita dan seluruh kaum muslimin ketika memeluk dinul Islam, menjadikan Islam sebagai agamanya, maka secara otomatis mendapatkan kemuliaan, berhak untuk berbangga diri, bahkan juga memiliki kewibawaan dalam dirinya. Dulu ada seseorang yang bernama Rib'i bin Amir. Sebelum terjadinya peperangan Qadisiyah yang saat itu dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas biasa mengirimkan utusan, dan salah satu yang diutusnya adalah Rib'i bin Amir. Diutus untuk menemui Raja Persia saat itu, Raja Rustum yang kafir. Maka berangkatlah Rib'i bin Amir dengan kudanya. Saat tiba di hadapan Rustum, Rustum bertanya kepadanya, "Maja abikum, apa yang membuat kamu datang ke sini?" Rib'i bin Amir dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kebanggaan, kewibawaan menjawab, bi'izzatil Islam. Aku datang ke sini karena kemuliaan Islam. Allah telah mengutus kami untuk menghilangkan peribadatan hamba kepada hamba dan menggantinya dengan peribadatan hamba kepada Allah saja. Allah telah mengutus kami untuk menghilangkan kesempitan dunia dan menggantinya dengan kelapangannya. Allah mengutus kami untuk menghilangkan agama yang mengandung berbagai macam tindakan kejahatan dan menggantinya dengan agama yang penuh dengan keadilan, yaitu Islam. Lihat bagaimana Rib'i bin Amir dengan gagah berani, penuh kebanggaan, penuh kewibawaan dan kemuliaan, mengatakan bahwa dengan kemuliaan Islam aku datang ke sini. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim sudah seharusnya mengumumkan secara terang-terangan bahwa agamanya adalah Islam. Tidak perlu ragu untuk mengatakan seperti itu. Tidak perlu minder, bahkan harus merasa bangga kalau agamanya adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang lebih baik ucapannya selain dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan yang beramal saleh serta yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan bagaimana para anbiya mereka mendeklarasikan, mereka mengumumkan bahwa mereka di atas Islam. Seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam misalnya di Quran surat Yunus ayat 72. Allah berfirman, Nuh berkata, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Aku diperintah agar menjadi dan termasuk ke dalam golongan muslimin. Demikian juga Nabi Ibrahim, seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banih wa Yaqub
Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, demikian juga Yakub. Wahai putraku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dari golongan muslimin yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf di Quran surat Yusuf ayat 101. Allah berfirman, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Nabi Yusuf berkata, "Ya Allah, ya Rabb, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim di atas agama Islam dan sertakan aku dengan golongan orang-orang yang saleh." Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam firman Allah di Quran surat Al-12, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin." Katakan olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya saja, dan aku diperintah untuk menjadi orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah dari golongan muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam dengan seluruh syariatnya mengantarkan kita kepada kemuliaan, kebanggaan, dan kewibawaan. Karena Islam mengandung nilai-nilai yang mengajarkan itu semua. Islam mengajarkan pertama tentang tauhid, di mana tauhid ini akan menjadikan seorang hamba memiliki kemuliaan, kewibawaan, dan kedudukan di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Coba perhatikan firman Allah di Quran surat Maryam ayat 81 sampai 82. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kaum musyrikin mereka sama sekali tidak akan mendapatkan kemuliaan. Tidak ada wibawanya sama sekali dalam kehidupan dunia. Kata Allah, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza kalla sayakfurun wa yakununa 'alaihim dhidda." Mereka menjadikan atau mengambil ilah selain Allah, beribadah kepada ilah selain Allah agar mereka mendapatkan kemuliaan. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak akan. Sayakfurun, justru ilah-ilah yang mereka sembah, ilah-ilah yang mereka ibadahi itu akan mengingkari mereka dan akan menjadi musuh bagi mereka. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 152 Allah berfirman, "Innal ladzina ittakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin." Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan seekor anak sapi sebagai sembahan, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb-Nya dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang membuat kedustaan. Begitu jelas Allah Subhanahu wa ta'ala di dua ayat ini menerangkan bahwa kesyirikan adalah sumber kehinaan, kerendahan. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid akan menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang mulia, hamba yang penuh dengan kewibawaan.
Islam mengajarkan soal ilmu dan amal. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah sekalipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haqq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, kata para ulama, membawa ilmu dan amal. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar dengan itu Allah menangkan dinul Islam atas agama-agama lainnya. Allah juga berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi, illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki ilmu, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Dan saling wasiat dalam hal kebenaran, serta saling wasiat dalam hal kesabaran. 3 firman Allah Subhanahu wa taala ini sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah dinul ilmi wal amal, agama yang mengajarkan tentang ilmu dan amal, dan ini akan membuat pemeluknya menjadi orang-orang yang mulia, terbebas dari kerugian. Islam mengajarkan soal akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguhnya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak, memperbaiki moral. Dan Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Sepanjang sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau dikenal sebagai orang yang mulia, dikenal sebagai orang yang penuh dengan kewibawaan. Beliau dikenal seorang yang jujur, beliau dikenal seorang yang senantiasa gemar memberi maaf, beliau dikenal sebagai orang yang senantiasa menjaga dirinya. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajarkan kita perkara-perkara ini dalam rangka membersihkan jiwa kita, membuat lahir dan batin kita menjadi indah, menjauhkan kita dari segala hal yang akan mengotori dan merusak jiwa kita. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, mengajarkan kepada kita adab-adab yang baik, mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang baik, yang semua itu tentu saja akan membuat agama dan dunia kita menjadi baik. Dan dengan ini semua kita akan menjadi orang yang memiliki kewibawaan di tengah-tengah manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, qad istambatta minal Qur'an kulla syai'in fahal wajadta al-muru'ata fih. Engkau telah
mengambil kesimpulan tentang berbagai hal dari Al-Quran. Apakah pernah engkau dapati di dalam Al-Quran menyinggung soal kewibawaan? Faqala, maka beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, na'am. Fi qawlihi ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Ya, ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, khudhil afwa, berilah maaf, perintahkanlah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini ayat yang ke-199 dari surat Al-A'raf. Kata para ulama, ayat ini adalah ayat yang paling sempurna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan akhlak. Maka Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan di ayat ini ada penjelasan soal adab yang baik, akhlak yang baik, soal silaturahim, soal memberi maaf, soal bersikap lembut terhadap orang-orang yang beriman, soal perintah untuk bertakwa kepada Allah dalam hal yang halal dan yang haram, serta perintah untuk berpaling dari ahlu zulm, dari orang-orang yang gemar melakukan kezaliman dan kefasikan. Ayat disebutkan oleh Sufyan ibn Uyainah sebagai bukti bahwa di dalam Al-Quran ada pembahasan soal kewibawaan. Bicara soal kewibawaan, maka erat kaitannya dengan akhlakul karimah, dengan adab dan akhlak terhadap diri sendiri, terhadap Allah, Rasulnya, kemudian adab dan akhlak kepada sesama. Dan orang yang memiliki kewibawaan adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari segala hal yang rendahan. Orang yang memiliki kewibawaan adalah orang yang selalu menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, senantiasa menunaikan apa yang menjadi hak-hak Allah dan apa yang menjadi hak-hak makhluk. Orang yang memiliki kewibawaan adalah orang yang menjauhi segala hal yang bisa merusak kehormatannya, merusak kemuliaannya, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, atau dengan segala hal yang bisa membuat jatuhnya martabat dan kemuliaan. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga diri, meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pahalanya. Wajib bagi kita bersungguh-sungguh menjaga agama, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, menjaga kewibawaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di setiap waktu. Menghiasi diri dengan sifat iffah, menjaga kesucian diri, menjaga perangai akhlak di tengah-tengah manusia, kemudian berusaha menjaga kehormatan manusia pada umumnya. Maka jangan kita hancurkan kewibawaan diri kita dengan mengikuti hawa nafsu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan tegas menyatakan, wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah.
Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna ajazan nas muru'atan asyadduhum mukhalafatan li hawa. Sesungguhnya orang yang paling kuat kewibawaannya adalah orang yang paling keras penyelisihannya kepada hawa nafsunya sendiri. Semakin kuat seseorang menyelisihi hawa nafsunya, maka akan semakin tampak kewibawaan dalam dirinya. Di antara cara menyelisihi hawa nafsu adalah meninggalkan syahwat serta menentang hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu akan melemahkan kewibawaan, sedangkan menyelisihi hawa nafsu justru akan mengangkat kewibawaan. Dan para salaf adalah orang-orang yang sangat menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya, menjaga kewibawaannya. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dulu mengatakan, lau alimtu annal ma'al barid yaslamu muru'ati lama syaribtuhu. Seandainya aku tahu bahwa air dingin ini bisa menghilangkan kewibawaanku, tentu aku tidak akan meminumnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh meminum air dingin. Ini hanya sebagai gambaran betapa para ulama itu menjauhi segala hal yang bisa menghancurkan kewibawaan. Sampai pun soal minum air. Salah satu yang bisa menghancurkan kewibawaan adalah mengikuti hawa nafsu. Dan kalau bicara soal mengikuti hawa nafsu, jelas panjang, membutuhkan waktu yang lama. Tetapi paling tidak di antara bentuk mengikuti hawa nafsu adalah merasa bangga dengan kemaksiatan, kejahatan, dan melakukannya secara terang-terangan. Nabi alaihi salatu wassalam sampai mengatakan, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku itu akan diberi maaf atas kesalahan yang dilakukannya, atas kefasikan, dosa yang dilakukannya. Illal mujahirin, kecuali yang memang secara terang-terangan melakukannya. Diam dari segala macam perbuatan yang keji, bahkan senang dengannya. Berbicara dengan pembicaraan yang kotor, bahkan terang-terangan menyampaikannya. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fakhish walal badi. Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, yang suka melaknat, yang suka melakukan perbuatan keji, dan suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Karena itu jangan rusak wibawa kita dengan ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang bisa merusak dan menghancurkan kewibawaan kita adalah selain mengikuti hawa nafsu, berperilaku yang buruk, bermuamalah yang buruk dengan tetangga, gemar mencaci, gemar memaki, bakhil, menyakiti tetangga dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan sikap. Ini adalah hal yang bisa menghancurkan kewibawaan. Hati-hati. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya ia hormati tetangganya. Jangan sampai hidup bertetangga tetapi seperti hidup sendirian. Tidak pernah ada kata sepakat dengan tetangga.
selalu merasa paling hebat, selalu merasa paling benar. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan dalam sabdanya, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Sampai 3 kali beliau bersumpah, demi Allah tidak dikatakan beriman, demi Allah tidak dikatakan beriman, demi Allah tidak dikatakan beriman, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, dari sikapnya, dari tindak tanduknya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Kita ini makhluk sosial, kita tidak akan pernah mungkin bisa hidup sendirian. Kita butuh kepada keberadaan sesama kita. Maka inilah mengapa Nabi alaihi salatu wassalam sampai menyinggung ada kaitannya antara keimanan dengan sikap kepada tetangga. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita rusak, kita hancurkan wibawa kita dengan tindak tanduk kita di tengah-tengah tetangga kita. Mereka tidak akan menghormati kita kalau kita punya sikap yang tidak baik. Mereka akan merasa tersakiti ketika kita tidak memberikan penghormatan kepadanya sebagaimana kita ingin dihormati. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, hal yang bisa menghancurkan kewibawaan kita adalah merasa bangga, sok berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Mungkin ini kelihatan hal yang sepele, tetapi bila itu dilakukan tanpa ada kebutuhan dan merasa bangga dengannya, maka bisa menghancurkan kewibawaan kita. Dulu sahabat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma takallama rajulun al-farisiyata illa khabbun wala khabba illa naqasat muru'atuhu. Tidaklah seseorang berbicara dengan bahasa Faris melainkan dia akan menjadi seorang penipu, dan tidak ada yang menjadi seorang penipu kecuali yang hilang kewibawaannya. Jadi berbicara dengan bahasa asing itu dianggap oleh Umar bin Khattab termasuk hal yang bisa menghilangkan kewibawaan. Ada orang yang merasa bangga ketika bisa berbicara dengan bahasa asing, bahasa asing, bahasa orang-orang kafir. Kemudian ada juga pernyataan Imam Al-Asma'i, beliau mengatakan ada 3 golongan. Tahkumu alaihim biddana'ati, yang layak engkau hukumi golongan yang rendahan. Rajulun syammamta minhu raihata nabidhin fi mahfalin. Pertama adalah orang yang engkau cium dari mulutnya bau arak di tempat perkumpulannya. Wasamitahu yatakallam fi Misra Arabiyyin bil Farisiyah. Yang kedua, orang yang engkau dengar dia berbicara dengan bahasa Persia, padahal
tinggal di Mesir yang berbahasa Arab. Yang ketiga, aw ra'aitahu 'ala dhahri at-tariq yunazi' fil qadar. Orang yang kau lihat ada di jalan kemudian menentang takdir. Karena itu, berhati-hati. Sebagai seorang Islam, kita harus lebih bangga dan senang dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Sebab kita harus ingat bahwa kita adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Bagaimana Islam datang membawa cahaya, bagaimana umat dikeluarkan dari kegelapan, diselamatkan dari sifat-sifat jahiliyah. Maka kita harus bangga dengan apa yang menjadi ciri khas kita, dan itu akan membuat kita berwibawa di hadapan umat yang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, yang bisa menghancurkan kewibawaan kita adalah banyak bercanda, berlebihan saat bercanda. Bercanda itu sendiri sebenarnya dibolehkan dengan beberapa syarat, kata para ulama. Di antaranya yang pertama, jangan sampai dalam candaan itu mengandung unsur ejekan dan olok-olokan terhadap agama. Sebab ini akan membuat pelakunya kafir. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, tidak ada uzur, tidak ada maaf bagi kalian, sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Maka hati-hati, hindari candaan yang mengandung unsur olok-olokan terhadap agama. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh bercanda kecuali dalam keadaan jujur. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum. Sungguh celaka bagi orang yang berbicara namun berdusta dengan tujuan supaya orang tertawa. Syarat yang ketiga, dibolehkannya bercanda selama tidak menimbulkan rasa cemas dan kekhawatiran. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat cemas saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Abu Daud. Syarat yang keempat, jangan sampai dalam candaan itu mengandung umpatan, ejekan dan hinaan. Syarat yang kelima, hendaknya candaan itu hanya ala kadarnya saja, seperti garam dalam makanan, tidak berlebihan, tidak juga sama sekali tidak ada candaan. Seperti garam dalam makanan, kalau kelebihan tidak enak, kekurangan juga sama. Dan yang keenam, syarat candaan yang dibolehkan adalah yang tidak ada ghibah di dalamnya. Ada lagi syarat-syarat lain yang disebutkan oleh para ulama. Namun yang pasti, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu yang bisa merusak dan menghancurkan kewibawaan adalah berlebihan dalam bercanda. Ada orang yang bercanda setiap waktu, bahkan saat hendak sholat didirikan juga bercanda. Waliyadzubillah. Ini akan menghilangkan kewibawaan.
Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah mengatakan walladzi yusrif fil mizah yastajlib adawatal nas wa yaqa'u wala budda fi syai'in min al-laghwi wala rubbama al-dhulm wal isfaf fayasduru minhu ma yu'dhi min al-qawli wal fi'li wan nadhar wal ghamzi wal lamz. Orang yang berlebihan dalam bercanda yastajlib adawatan nas, justru akan mengundang permusuhan dari orang lain, dan pasti akan ada unsur sia-sia di dalamnya. Bahkan bisa jadi ada kezaliman, ada penyesalan, karena akan muncul darinya sesuatu yang menyakiti orang lain, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan pelecehan, umpatan, dan sebagainya. Maka hindari bercanda yang berlebihan. Jaga wibawa kita dengan cara menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan melainkan ada yang senantiasa mengawasi dan ada yang mencatatnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Tidak terlalu salah bila ada kata-kata yang menyebutkan bahwa kata-katamu adalah kualitas dirimu. Seseorang yang serampangan dalam berbicara, tanpa pikir panjang, tanpa mempertimbangkan dan memperhitungkan apa akibatnya, itu menunjukkan gambaran tentang pribadinya. Karena lisan itu lebih cepat membunuhnya. Tidak salah juga bila dikatakan lidah memang tak bertulang, tetapi mampu mematahkan yang bertulang. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innar rajul la yatakallam bi kalimatin. Sesungguhnya bisa jadi ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat la yulqilaha balan, yang tidak pernah terbetik dalam hatinya tetapi membuat dia masuk ke dalam neraka. Karena itu jaga lisan. Tidak boleh menyakiti seorang pun, tidak boleh menzalimi seorang pun. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan secara khusus dalam hal ini melalui firman-Nya, wa qulu linnasi husna, dan berbicaralah dengan pembicaraan yang baik kepada manusia. Jaga kesucian diri dengan menjaga lisan. Jaga kewibawaan dengan menjaga lisan. Tidak berbicara kecuali pembicaraan yang baik, karena sesungguhnya pembicaraan yang baik itu akan sampai kepada Allah. Allah berfirman, wahudu ila tayyib minal qawli wahudu ila siratil hamid. Surat Al-Hajj ayat 24. Mereka diberi petunjuk ila tayyib minal qawl, dengan perkataan-perkataan yang baik, dan mereka diberi petunjuk menuju jalan yang terpuji. Ilal tayyib wal amal salih yarfa'uh. Hanya kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal saleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan hancurkan kewibawaan dirimu dengan ambisi mendapatkan kedudukan. Karena tidak ada seorang pun yang berambisi untuk mendapatkan kedudukan, melainkan di akhirat dia tidak memiliki kedudukan apa-apa, dan di dunia dia akan jatuh kehormatannya dan kewibawaannya. Di surat Al-Isra ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid tsumma ja'alna jahannam yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dengan segera, maka kami akan segerakan. Kami akan berikan dengan segera kepadanya sesuai dengan apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami inginkan.
kemudian akan kami jadikan dia di akhirat nanti tempatnya adalah jahanam dalam keadaan terhina dan terusir. Coba perhatikan pernyataan Imam Fudail bin Iyad. Beliau menyinggung secara khusus soal ambisi mendapatkan kedudukan. Ma min ahadin ahabbar ri'asata illa hasada wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an yudhkar ahadun bi khairin. Tidak ada seorang pun yang begitu kuat ambisinya terhadap kedudukan dan jabatan, melainkan dia pasti akan memiliki sifat hasad, kemudian dengki, lalu mencari-cari aib orang lain, dan sangat tidak suka jika ada seseorang yang disebutkan kebaikannya. Inilah perilaku dan watak atau ciri-ciri dari orang yang begitu ambisi mendapatkan kedudukan dan kepemimpinan di tengah-tengah manusia. Hidupnya tidak akan tenang. Dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjatuhkan orang lain agar tidak ada yang menyamainya atau bahkan melebihinya. Maka dia akan selalu hasad, dengki, mencatat, mencari-cari tahu aib orang lain, dan sangat tidak suka jika ada orang lain disebutkan dengan kebaikan. Waliyadzubillah. Jelas perbuatan-perbuatan yang disebutkan ini atau sifat-sifat ini menunjukkan akan hilang dan hancurnya kewibawaan dalam dirinya. Ketika seseorang hasad, ketika seseorang dengki, ketika seseorang berupaya membongkar dan mencari-cari tahu aib orang lain, maka sesungguhnya dia sedang menghancurkan dan menjatuhkan kewibawaan dirinya sendiri. Imam Yahya bin Mu'adz mengatakan, la yuflihu man syammamta minhu raihatar riyasah. Enggak akan pernah beruntung orang yang kamu cium darinya bau semangat mendapatkan kepemimpinan dan kedudukan. Kalau seorang mukmin terfitnah dengan ambisi untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan, maka akan hilang keikhlasannya. Kebenaran akan ditolak. Amalannya bukan karena Allah lagi. Dia akan meninggalkan ketakwaan kepada Allah dan condong kepada dunia. Itu pasti. Ambisi yang telah merusak dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan hancurkan kewibawaan dirimu dengan berambisi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa peduli dari mana mendapatkannya dan bagaimana cara mendapatkannya. Karena semua itu adalah merupakan kehinaan di akhirat, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan menerima orang yang seperti ini keadaannya, amal apapun yang dilakukannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Allah akan menghisabnya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Khawlah Al-Ansariyah. Khawlah ini istri Hamzah bin Abdul Muttalib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Siapapun yang seperti ini, yang begitu kuat ambisinya mengejar dan mengumpulkan dunia, maka akan jatuh kehormatannya di tengah-tengah manusia, hilang wibawanya. Imam Al-Hasan Basri rahimahullah, beliau mengatakan, la yazalur rajulu kariman 'alan nas hatta yatma'a fi dinarihim
fa in fa'ala dzalika istakhaffu bihi wa karihu haditsahu wa abghadhuh. Sesungguhnya seseorang itu akan tetap mulia. Seseorang itu akan tetap memiliki kewibawaan di hadapan manusia sampai tampak pada dirinya ketamakan terhadap harta milik manusia, dinarnya manusia. Seandainya dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan harta, mendapatkan dinar, istakhaffu bihi, maka manusia pun akan merendahkannya. Mereka tidak menyukai pembicaraannya dan bahkan mereka membencinya. Waliyadzubillah. Jangan hancurkan kewibawaan dirimu dengan meminta-minta, dengan gemar berhutang. Belajarlah hidup sederhana. Imam Abu Hatim Al-Busti rahimahullah, beliau mengatakan, a'zamul masaib su'ul khuluq wal mas'alat minan nas. Musibah yang paling besar itu adalah akhlak yang jelek dan kebiasaan meminta-minta. Kemudian kata beliau, walham bis su'al nisful harim. Baru ada keinginan, ada niat untuk meminta-minta, itu sudah dianggap hilang setengah akal. Fakaifal mubasir bis su'al, lalu bagaimana pula dengan orang yang terjun langsung meminta-minta. Barang siapa yang dirinya senantiasa dijaga, maka dunia akan menjadi kecil dalam pandangannya. Walayan bulur rajul hatta ya'ifa amma fi aidin nas. Seseorang tidak akan menjadi mulia sampai dia menjaga kesucian dirinya dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Wa yatajawaz amma yakun minhum, dan selalu memaafkan. Perlakuan-perlakuan mereka. Was-su'al minal ikhwan malalun wa min ghairihim ghidbun nawal. Meminta-minta kepada ikhwan itu akan melahirkan kebosanan. Dan meminta kepada selainnya jelas nggak akan dapat pemberian. Karena manusia kalau sering diminta, ia akan marah. Lalu kepada siapa kita harus meminta? Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan hancurkan kehormatan kita, kewibawaan kita dengan hal yang seperti ini. Karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan motivasi untuk kita bekerja dan mencari rezeki dan makan dari hasil usaha sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la an yakhtatiba ahadukum khuzmatan ala dhahri khairu min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'u. Salah seorang di antara kalian mengambil tali, mengumpulkan kayu, kemudian diikat, dipingkul di atas punggungnya, itu jauh lebih baik daripada ia meminta-minta, baik diberi ataupun tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kul min amali yadihi. Tidaklah seseorang makan suatu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud, beliau makan dari hasil usahanya sendiri. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memberikan motivasi untuk bekerja dan mencari rezeki. Namun di samping itu, kita harus tahu juga bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mencela perbuatan meminta-minta, karena itu akan menghilangkan kewibawaan dan menjatuhkan kehormatan.
Nabi mengatakan la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Salah seorang di antara kalian terus terbiasa meminta-minta hingga bertemu dengan Allah, dan saat menghadap Allah Azza wa Jal maka tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Ini menunjukkan bahwa meminta-minta akan membuat rasa malu yang ada dalam diri seseorang itu menjadi hilang. Kemuliaan yang ada dalam diri seseorang itu menjadi hilang. Kewibawaan akan hancur. Karena setiap orang yang meminta-minta, dia mesti menghinakan dirinya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat lain, innal mas'alata kaddun yakuddu bihar rajul wajhah. Sesungguhnya meminta-minta itu akan meninggalkan aib. Aib yang ditinggalkan oleh seseorang di wajahnya. Maka seseorang dilarang untuk meminta-minta kecuali dalam perkara yang memang tidak ada jalan lain. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan kepada para sahabatnya agar senantiasa menjaga kemuliaannya, menjaga kewibawaannya. Beliau mengatakan, man asabathu faqatun fa anzalaha bin nas lam tusaddu faqatuhu wa man anzalaha billah fayushikullah lahu birizqin ajilin aw ajilin. Barang siapa yang memang dihinggapi oleh suatu kebutuhan, kemudian dia serahkan kepada manusia, maka sesungguhnya kebutuhannya itu tidak akan dapat ditutupi. Tapi kalau seandainya dia serahkan kepada Allah, maka dalam waktu dekat Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan kepadanya rezeki, cepat atau lambat. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hindari segala hal yang bisa menghancurkan kewibawaan diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada akhlak yang baik, kepada amalan yang baik, dan menjauhkan kita dari kejelekannya, dan semoga menutup kehidupan kita dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Saudara kaum muslimin, pendengar Radio Indah Siar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini telah kita ikuti bersama tadi, ya, sebuah rekaman kajian ya, tematik dengan tema jangan hancurkan kewibawaan dirimu, yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf hafidhullah ta'ala, yang semoga bermanfaat. Dan untuk acara selanjutnya insyaallah, ya, setelah kita akan dengarkan dulu Murattal pilihan berikut ini. Dan sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar semuanya di kesempatan pagi menjelang siang ini, ya. Apa kabar para pendengar semuanya? Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kekurangan apapun, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan dengarkan dulu Murattal berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.